Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah wabah pandemi COVID-19, apalagi ketika ada larangan untuk sementara waktu untuk tidak berjemaah di masjid, terutama pada hari Jumat, maka bukan berarti ibadah kita terhenti ya sahabat. Berikut kami akan memaparkan ada 7 amalan utama di hari Jumat yang bisa kita laksanakan sekalipun tidak datang ke masjid. Di antaranya apa saja itu? Mari kita simak. Pertama, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu min nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Al-Jami' nomor 6471. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu min nur ma bainal jum'atain." Artinya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Al-Jami' nomor 6470. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ati bi alif lam mim tanzil fi rak'atil ula wa fi thaniyati hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada salat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzil, artinya surat Sajdah pada rakaat pertama, dan hal ata 'alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, atau surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim nomor 880. Yang ketiga, bersih-bersih diri pada hari Jumat, seperti memotong kuku, memotong rambut, dan bersiwak. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'iyah rahimahullah menegaskan dianjurkannya memotong kuku dan mencukur rambut-rambut di badan pada hari Jumat dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah pernah memberikan keterangan, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang memotong kuku. Beliau menjawab, dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat sebelum matahari tergelincir. Beliau juga mengatakan dianjurkan di hari Kamis. Beliau juga mengatakan orang boleh memilih waktu untuk memotong kuku. Setelah membawakan pendapat Imam Ahmad, kemudian Al-Hafiz memberi komentar, pendapat terakhir adalah pendapat yang dijadikan pegangan, bahwa memotong kuku disesuaikan dengan kebutuhan. Dinukil dari Tuhfah Al-Ahwadhi Syarh Sunan Tirmidzi, kitab ke-8, halaman 33. Lalu yang keempat, sunnahnya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. Artinya, perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Siapa yang membaca banyak salawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Kelima, melakukan sholat duha. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufin sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha." Artinya, pada pagi hari setiap ruas salah seorang di antara kalian ada sedekahnya, maka setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan yang mencukupkan dari semua itu adalah 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Keenam, melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an, thumma yakhruju fayusalli bin nas, thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini, wa kana yusalli bin nasil maghrib, thumma yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini, wa yusalli bin nasil isya, wa yadkhulu baiti fayusalli rak'atain." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat qabliyah zuhur 4 rakaat di rumahnya. Kemudian beliau keluar, lalu salat mengimami orang-orang. Lalu masuk ke rumahku, kemudian melakukan salat 2 rakaat ba'diyah. Beliau pun melakukan salat maghrib mengimami orang-orang. Kemudian memasuki rumahku, lalu melakukan salat 2 rakaat. Dan beliau mengerjakan salat isya mengimami orang-orang dan masuk ke rumahku, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 730. Ketujuh, berdoa pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau bersabda, "Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu." Artinya, di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim tepat pada saat itu berdiri salat meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya. Beliau pun mengisyaratkan dengan tangannya untuk menggambarkan sedikitnya atau sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935 dan Muslim nomor 852. Syekh Mustafa Ad-Dawi hafizahullah berkata, sudah sepantasnya seorang muslim berusaha untuk memperbanyak doa di hari Jumat di waktu-waktu yang ada secara umum.
Demikianlah 7 amalan yang bisa dilakukan di saat Jumat, di hari Jumat. Semoga hari Jumat kita penuh berkah ya, walaupun hanya mengganti dengan sholat zuhur di rumah. Jangan lupa doakan yang baik-baik pada Allah di hari Jumat. Semoga bala dan musibah ini segera terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi